Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah berita yang dimuat yang kita ambilkan dari Demokrasi News Januari 30 Januari. Berita ini ya dimuat pada tanggal 30 Januari 2023 dengan judul Sentilan LP3S _2 DPR periode ini paling hening, tanda petik, hening itu tanda petik, sepanjang sejarah reformasi, harusnya mengkritik pemerintah. Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3SES Wijayanto menilai DPR RI saat ini adalah parlemen paling hening selama masa reformasi, yang mana seharusnya fungsi mereka sebagai pengkritik pemerintah. Ya, DPR dan DPD ya periode ini ya 5 tahun ini paling hening, paling sepi untuk mengkritik pemerintah, relatif nggak ada lah, karena memang DPR yang diisi oleh wakil-wakil dari partai politik itu, partai politik kan sudah rata-rata relatif 80% sudah berkoalisi dengan pemerintah. Jadi memang sulit untuk kita harapkan mereka bisa melakukan pengawasan atau kritik terhadap pemerintah. Kritik tentunya yang dimaksud kritik membangun, mengingatkan pemerintah, tetapi justru kemungkinan lebih banyak berkolaborasi, bahkan dalam tanda petik bersekongkol. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa operasi parlemen politik terhadap suara kritis, termasuk terhadap parlemen yang berperan sebagai pemberi check and balance bagi kekuasaan, telah berhasil. Bisa saya sampaikan bahwa DPR kita kali ini adalah DPR yang paling tenang dan paling hening sepanjang sejarah reformasi, di mana DPR selalu mengiyakan seia sekata dengan pemerintah, padahal fungsinya seharusnya melakukan kritisisme kepada pemerintah. Jelas Wijayanto dalam acara peluncuran Outlook 2023 Ritual Oligarki Menuju 24. Ia menyinggung soal berbagai upaya kekuasaannya tidak diimbangi dengan kritikan dari parlemen, seperti pelemahan KPK, pembuatan Omnibus Law yang berujung vonis inkonstitusional bersyarat dari Mahkamah Konstitusi, serta penyusunan KUHP baru yang kontroversial. 5 tahun ini kita merasa tidak punya wakil rakyat, ujar Wijayanto. Ia mengungkapkan bahwa operasi pelemahan politik dan kekuatan oposisi ini dilakukan secara terus-menerus, bahkan dalam mengintervensi struktur partai politik. Wijayanto menceritakan ulang bagaimana pada tahun 2021 terjadi upaya eksternal merebut Partai Demokrat. Berikutnya suksesi kepemimpinan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, hingga yang terakhir Partai Persatuan Pembangunan dianggap tidak dapat dilepaskan dari dugaan intervensi kekuasaan. Ya, kalau kita perhatikan pastilah ya. Golkar juga demikian, Partai Amanat Nasional ya, yang kemudian mengalahkan jagoannya Pak Amin Rais, itu operasi kekuasaan, diduga operasi kekuasaan dengan uang yang luar biasa sehingga memenangkan kembali Pak Zulkifli Hasan. Demikian juga P3 itu paling apa ya? Menurut saya P3 itu paling kasar ya. Paling kasar. Jadi ketika PDIP dulu mengkritik Orde Baru karena misalnya mengintervensi PDIP pada tahun 90-an misalnya, justru ini paling kasar mereka lakukan terhadap partai-partai lain dengan operasi uang dan lain sebagainya ya. Maka kita tidak bisa heran ya kalau DPR yang telah dikuasai kurang lebih 80% itu hening, fungsi kontrolnya relatif nyaris tidak terdengar gitu ya terhadap berbagai kebijakan pelaksanaan maupun kebijakan pemerintah.
Sehingga tokoh baru yang dipilih adalah yang lebih dekat atau lebih tunduk kepada kekuasaan. Saudara, Partai Demokrat itu dioperasi pada tahun 2021 tetapi tidak berhasil ya. Karena kelihatannya perlawanan dan Partai Demokrat cukup ini juga, kemudian solid juga. Saat itu hanya Demokrat yang terbilang cukup tangguh untuk melawan intervensi semacam itu dan berhasil bertahan sebagai kekuatan oposisi. Tahun 2022 memang tidak ada peristiwa seperti itu Demokrat, tapi itu justru merefleksikan bahwa kenyataan semua oposisi dan lawan politik sudah bagian dari kekuasaan. Makanya tidak ada seperti itu lagi. Hasil pengamatan Wijayanto bukan hanya pelemahan DPR sebagai mitra kritis penguasa, tetapi terdapat 3 indikator lain yang juga menunjukkan upaya pelemahan politik dilakukan selama 5 tahun terakhir, yaitu diabaikannya aturan main demokratis, meningkatnya anjuran kekerasan, dan pemberangusan beberapa kebebasan sipil. Wijayanto mengatakan hal ini merupakan petunjuk bahwa kepentingan oligarki masih mengakar kuat di kekuasaan, bahkan semakin kuat dibandingkan tahun 2019, dan sekarang lagi melakukan konsolidasikan dirinya menghadapi pemilu 2024. Jadi dari berbagai indikator itu kami melihat adanya tanda-tanda yang clear tentang kemunduran demokrasi yang masih berlanjut, ujar Wijayanto menutup uraiannya. Kawan-kawan sekalian, LP3S adalah sebuah lembaga yang sudah cukup tua, sudah cukup lama, dan memberi lembaga penelitian, riset yang banyak memberi kontribusi terhadap pembangunan intelektual bangsa, dan memberi kontribusi terhadap berbagai sektor pembangunan, terutama di sektor ekonomi, sosial, dan politik ya. Sejak dari zaman Orde Baru berdiri dan sampai bertahan hingga hari ini. Oleh karena itu, tempat berhimpunnya banyak para peneliti, tentunya para intelektual ya, sehingga mereka kritis terhadap apa yang mereka sering mencermati, melakukan penelitian terhadap isu-isu, termasuk kali ini ya, tentang demokrasi ini yang disampaikan oleh Saudara Wijayanto. Kawan-kawan sekalian, memang apa yang dikatakan itu benar adanya, karena itu tadi saya mengatakan bahwa pemerintah rejim ini berupaya untuk atau oligarki kekuasaan ini, dan mungkin juga di belakangnya luar ekonomi, supaya jangan terganggu oleh berbagai kebijakan, termasuk pemindahan ibu kota IKN, peluncuran undang-undang cipta kerja misalnya, omnibus law itu, kemudian undang-undang yang lain dengan mulus semua begitu dihadirkan semuanya, termasuk juga penghentian revisi undang-undang pemilu, undang-undang nomor 17 nomor berapa tahun 2017 yang sudah relatif seluruh fraksi di DPR sudah sepakat, tiba-tiba ditorpedo oleh eksekutif dan semuanya buyar dan tidak jadi, sehingga kemudian termasuk periodisasi, bukan periodisasi ya, pelaksanaan ya, tahapan klaster-klaster pelaksanaan pilkada ya yang lalu. Jadi begitu pilkada 2020 itu selesai, di mana kepentingan mereka sudah terakomodir, termasuk anaknya Pak Jokowi Gibran terpilih di Solo sebagai wali kota dan menantunya terpilih di Medan sebagai wali kota Medan, maka pilkada berikutnya seharusnya dilaksanakan itu ditiadakan alasan Covid lah, padahal justru pelaksanaan pilkada 2020 itu adalah puncak-puncaknya Covid. Tapi itulah rejim kita seperti itu, dan DPR pun mengaminkan semua hal itu, karena sisa 2 partai yang selalu mencoba untuk menjadi semacam oposisi, pengoreksi terhadap berbagai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu hanya Partai Demokrat dan Partai PKS ya. Jadi memang sangat kecil dibandingkan dengan 8 begitu besar gerombolan partai yang telah bergabung dengan rejim, sehingga apa saja mereka lakukan semuanya jalan biasa saja, dan seakan-akan DPR pun menjadi tukang stempel saja, bahkan lebih parah dari zaman Orde Baru, tukang stempel saja dari pemerintah seluruh kebijakan dan kebijakan pemerintah. Nah, sehingga kita tidak bisa harap apa yang dikatakan tadi yang sunyi sepi hening di periode ini itu benar adanya. Nah, sehingga apa yang terjadi saudara sekalian, walaupun misalnya mengimpor begitu banyak tenaga kerja, diduga jutaan orang tenaga kerja telah memasuki
Indonesia, terutama di sektor-sektor pertambangan dari luar, terutama dari China, itu DPR diam aja, tidak mempersoalkan. Bahkan terjadi kerusuhan pun tidak banyak kedengaran apa yang dilakukan oleh DPR. Ya, kerusuhan yang baru-baru di Morowali tidak banyak kita dengarkan. Ini, jadi wajarlah. Masih banyak lagi impor dan macam-macam impor gila-gilaan, misalnya tadinya dianggap tidak impor karena ikan harga BBM juga tidak disoal oleh DPR dan lain sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Wijayanto bahwa DPR pada periode ini termasuk DPD RI ya sangat hening terhadap berbagai kebijakan pemerintah, itu karena memang ya itulah situasinya, kondisinya, dan terkadang mereka bersekongkol dalam artian petik untuk memaksakan suatu kebijakan yang ditolak oleh rakyat. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian uraian ini kita sajikan, semoga mencerdaskan dan bermanfaat serta menghibur. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.